tahun 2005 kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu lebih. Tapi alhamdulillah rasanya seperti sama dengan yang dulu. Arti aura ilmu gak berubah. Itu yang penting. Jadi bilang orang yang kuat, orang yang istiqomah itu kayak gunung. Gunung itu ada banjir yang gak takut, ada angin yang gak kabur, gak terbang, ada angin, ada banjir, ada apa lagi, ada gempa, tetap sehat aja. Ini rupanya Pak Motel sudah yuswo, masih lumayan kuat ini. Mimpin anak-anaknya, mimpin santri, mimpin masyarakat, alhamdulillah. Terima kasih saya bisa ketemu dengan beliau. Semoga kita semuanya, saya terutama dan keluarga saya, dapat berkahnya. Amin Allahumma amin. Kalau tadi Pak Ferry atau Kiai Ferry saya sebut-sebut apa tadi bisa memberikan berkah, itu memang berkahnya Mbah Maimun saja. Mbah Maimun alhamdulillah juga sudah pernah kesini sekali ya, 2 kali ya, sekali ya. Mbah Maimun sekali. Tidur di kamar ini. Masya Allah. Kalau Mbah Maimun ini udah mungkin ya memang sudah katakan seperti orang nasional ya. Bisa semuanya tahu lah. Dan ngajinya kiai-kiai dari sana-sana juga banyak sudah, alhamdulillah. Makanya wajar kalau beliau ini katakan barokah. Barokah itu artinya makin diingat, makin mempunyai berkah. Ini orang-orang itu alhamdulillah banyak yang peringati doa lupa sebut nama abang doa ya, dia tahu paling dikenal dengan sebutan orang paling istiqomah. Jadi orang istiqomah itu kan orang yang memang khairun al-karamah kan. Orang keramat atau orang kuat itu ya orang istiqomah itu. Orang itu dikenal dengan istiqomahnya. Baik itu ngajarnya, baik itu ngatur keluarga, santri dan bahkan masyarakat. Sampai kepada yang ngatur istilahnya orang-orang pemerintah. Alhamdulillah sangat istiqomah. Istiqomah itu tidak mengharapkan apa-apa, mesti hanya diharapkan itu hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sudah begitu ya, semampunya kita kalau melihat Mbah Maimun, melihat Pak Yai Mutharib, ini yang semampunya harus kita ikuti yang paling istiqomah dia. Kalau tidak ini ngajinya, dia kemarin juga cerita, alhamdulillah cucunya saya sudah 27 ya, 27 dan semuanya santri, alhamdulillah. Yang itu kan santrinya itu tetap mengikuti ajaran-ajarannya orang-orang alim. Inilah yang paling harus kita istiqomah ngaji, karena ngaji ini akhirnya menggampangkan amal soleh, menggampangkan punya kekuatan hal itu ya satu kedudukan. Dan nanti pada waktunya juga insya Allah seluruhnya rangkaian daripada amal qalbi atau akhlakul batini ya, lagi
lahiriah, melaksanakan sholat, melaksanakan keluarga yang sakinah, keluarga yang nabawiyah, keluarga yang semuanya mengikuti ajaran Nabi. Terus ya seperti halnya cara ngatur ekonomi, bahkan apalagi ibadah itu teratur semuanya. Itu kalau orang sudah punya ilmu, sudah punya amal, terus punya akwal yang baik, itu insya Allah itu tertata semua sampai bisa ikhlas, sampai bisa loman, film, sabar dan sebagainya. Luar biasa kalau orang punya ilmu, kalau sudah jadi. Jadi itu artinya sudah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nantinya pada waktunya menjadi mahbub. Mahbub itu artinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jadi mahbub ini sudah pasti disenangi oleh penduduk langit, bahkan penduduk bumi ini. Tidak hanya orang yang katakan yang santri saja, sampai yang non santri, bahkan non umat, ini semuanya senang semua. Itu mahabbah. Kalau sudah mahabbah, sudah nanti insya Allah bisa bersyukur, bersabar, bahkan bisa ridho. Harapan kita memang ya seperti itu. Caranya ya ini, mumpung masih belajar, mumpung masih jadi santri, ini mari kita istiqomah. Kita istiqomah ya. Jangan lupa juga mendoakan yang guru-gurunya, mendoakan orang-orang tuanya, bahkan mendoakan masyarakat, mendoakan negeri ini, mendoakan ulamanya terutama, didoakan semoga ulama-ulamanya masih eksis, masih ada kekuatan, ada istiqomah, sehingga negeri ini enak sekali. Dulu mungkin memang berubah-ubah, tapi tidak apa-apa lah. Allah Ta'ala, kita harus ridho sama Allah Ta'ala. Semuanya adalah pikiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah pikiran Allah, kita ridho mau. Ridho kita yang harus kita lakukan ya kewajiban kita saja. Intinya kalau kita sudah menjadi santri yang paling baik, itu coro Maimun yang paling bagus adalah cara yang paling baik ialah meninggalkan maksiat. Itulah tirakat. Tirakatnya orang sekarang nggak usah sulit-sulit, nggak usah dengan puasa katakan Senin Kemis atau bahkan puasa Daud atau bahkan apa saja. Tapi di sini baca Dalail atau pasti baca Dalail. Dalail. Oh, Dalail. Dalail Khairat. Ada. Ratibul Hajjah. Dalail enggak ya? Ada ini. Putri yang banyak. Putrinya yang banyak. Itu yang ada sudah kalau ada atau apa ada atau mungkin itu nanti atau kemudian yang lain-lain saja itu hanya lakon saja, yang penting tidak maksiat ya, tidak maksiat. Kalau sudah maksiat itu mesti susah untuk mendapatkan ilmu, susah karena itu adalah satu penghalang masuknya ilmu. Kalau ilmu itu kan ya identik dengan menguatkan iman. Gak mungkin orang kuat iman itu kalau gak punya ilmu. Makanya orang-orang dahulu itu para sahabat pun tidak usah dengan ilmu macam-macam, tidak hafal Alfiyah, tidak hafal Waqtuha, Fatulmu'in, tidak. Tapi mereka subhanallah karena kuatnya iman itulah dikatakan sampai ashab dan nujum ayyimu qatadikum ihtadikum. Jadi mereka panutan sudah para sahabat. Nabi itu ya ngajari mereka itu ya nggak terlalu apa ya, tapi pantulan hatinya Nabi inilah membuat nur semuanya, sahabat mendapatkan nur semuanya, mendapatkan. Itulah makanya mestinya kalau nabi-nabi dahulu itu mesti dari
yang jadi nabi lagi kan putra nabi itulah, katakan seperti Nabi Adam itu Ramses lah yang ada ini jadi nabi, terus di bawahnya Nabi dan Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim itu akhirnya kan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, semuanya adalah putra Ibrahim. Sampai Rasulullah SAW sendiri juga itu juga turunan Nabi Ibrahim. Nah sekarang yang Nabi ini yang terakhir Nabi Rasulullah SAW. Dan setelah Nabi itu kembali kepada Allah, sudah turunannya Nabi, tidak ada yang Nabi lagi. Yang jadi orang-orang kuat itu justru orang-orang sahabat-sahabat ini. Makanya yang ganti Nabi pertama juga Abu Bakar. Abu Bakar bukan turunan Nabi, bahkan ya turunan apa ya Quraisy, tetapi bukan Quraisy yang istimewa, tapi Quraisy yang biasa-biasa. Baru istimewa itu setelah ada Sayyidina Ali itulah yang Quraisy istimewa. Dan setelah Ali pun turunannya amit-amit tidak ada yang jadi khalifah yang kuat. Yang paling kuat itu ya hanya mungkin Hasan atau Husain. Setelah itu tidak ada lagi sudah. Nah, ulama-ulama, akhirnya ulama-ulama itu juga yang banyak bukan dari Arab saja, kadang-kadang enggak. Yang dari Arab dan turunan Arab itu ya 4 itu yang jadi yang turunan Quraisy itu hanya Imam Syafi'i. Kalau namanya Hanafi, Maliki, Ahmad itu enggak turunan Arab yang kuat, itu enggak. Ya, Syafi'i itu yang paling kuat. Makanya alhamdulillah pengikutnya imam yang paling kuat adalah Syafi'i. Yang paling banyak akhirnya. Paling banyak Syafi'i, dan insya Allah turunannya Nabi, para sahabat, para habaib, itu insya Allah yang banyak juga Syafi'i. Karena habaib ini yang banyak dari Yaman, ya yang ini yang banyak Syafi'i. Yang banyak Syafi'i. Sampai di Indonesia sekarang insya Allah barangkali kalau nggak salah, nggak tahu pengamatan siapa ini, paling enggak turunan Husain, turunan Said Husain itu yang banyak adalah di Indonesia. Paling banyak ada Habsyi Musbedin itu yang banyak di Indonesia. Barangkali kalau nggak salah Yaman saja hitungan angka loh, hitungan angka masih banyak di Indonesia. Nggak tahu ya, ada yang hitung apa enggak. Tapi insya Allah kan banyak di Indonesia. Ini berkah di Indonesia, makanya negeri Indonesia ini sangat berkah. Itu ya boleh atau tidak, berkah sekali Indonesia ini. Islam kayak dulu ramenya. Ini kan karena ada habaib ini yang banyak di sini. Tapi memang habaib dari Husain umumnya tidak mencari kekuatan kekuasaan itu dahulu ya, sekarang nggak tahu lah. Terserah, ada raja-raja yang dari Husain itu ada. Tapi ini ya kalau meneliti, kalau Mbah Maimun pernah meneliti, itu yang banyak raja-raja dengan Husain dari turunan Hasan. Kalau Hasan itu memang di barat itu bisa di Eropa atau minimal orang-orang yang di Syam ya, di Syam sana di Damaskus dan sebagainya, itu banyak orang Hasan. Tapi kalau orang Husain itu yang banyak di Asia, yang paling banyak di Indonesia. India saja kalah dengan Indonesia, banyak Indonesia itu di Aceh, Kalimantan, apalagi di Jawa kayak itu, hampir tiap kabupaten minimal, bahkan setiap kecamatan itu sudah ada habaib, bahkan desa. Sekarang kalau di daerah kami sudah hampir desa-desa itu ada semua, luar biasa turunan Nabi. Ini mereka yang memberikan berkah itu. Tapi yang jarang menjadi Pak Lurah, apalagi jadi bupati, ya. Tapi ada juga yang di situ ada. Tapi nggak banyak. Ya paling 0,sekian%, nggak sampai 1%. Kecil sekali. Ya namanya manusia. Intinya saya ingin tahu itu, ingin apa tuh? Ingin menyampaikan kalau memang orang Islam ini